Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa 4 kelas ya untuk HKIA, untuk HKI C dan D semester 3 dan SC dan D semester 3. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat untuk yang HES dan Fikih Munakahat 1 untuk HKI. Nah, hari ini sengaja saya buat video ya untuk pertemuan 14 karena saya ada kesibukan sehingga pada hari Senin dan Selasa saya berhalangan hadir secara online di Zoom meeting. Jadi saya harus membuat video ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Jadi hari ini adalah pertemuan sebelum terakhir minggu depan pertemuan 15. Dan materi kita hari ini adalah tentang putusnya pernikahan karena proses hukum, zihar, ila, dan li'an. Oke ya, seperti yang ada di RPS pertemuan 14. Dan hari ini tidak ada tugas karena tugas sudah selesai 2 minggu yang lalu pada tugas 7. Jadi tidak ada lagi tugas untuk pertemuan 14 hari ini. Oke, kita langsung saja untuk modul yang sudah saya bagikan di GCN masing-masing ya. Kita buka. Nah, ini dia ya. Putusnya perkawinan karena proses hukum. Pertama karena apa tadi? Zihar, ila, dan li'an. Oke. Bahan kajiannya ada 3. Pertama, pengertian dan prosedur zihar. Kedua, pengertian dan prosedur ila. Dan yang ketiga, pengertian dan prosedur li'an. Jadi 3 sekaligus dari bahan kajiannya. Oke, baik. Kita lanjut mulai. Yang pertama adalah zihar. Pengertian zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah masdarun ma'khudun minadh dhuhri. Mustaqqun min qawli rajuli idza dhahara imra'atahu. Anti alayya ka dhahri ummi. Wa kana talaqan fil jahiliyati. Secara bahasa zihar adalah dhahrun, punggung, yang diartikan sebagai apa namanya, bagian dari anggota tubuh perempuan yang dimiripkan dengan punggung istrinya. Dan perempuan itu harus eh, apa, harus memiliki hubungan mahram dengan si laki-laki. Itu secara bahasa. Secara istilah, zihar adalah ayyush bihar rajulu zaujatahu bimra'atin muharramatin alaihi alat ta'bidi, yaitu penyerupaannya seorang laki-laki kepada istrinya dengan perempuan yang menjadi mahram mu'abbad, mahram selamanya bagi laki-laki. Jadi istrinya disepadankan dengan eh, perempuan lain yang mahram. Misalnya ibu mengucapkan, "Hei,
kamu kalau saya lihat punggungmu itu seperti punggung ibuku atau saudaraku, saudara perempuan. Nah, di zaman itu, di zaman Arab pra-Islam, hal seperti ini biasa. Dan ternyata itu memiliki konsekuensi hukum yang tidak ringan. Maksudnya apa? Maksudnya itu dianggap sebagai perumpamaan yang justru menimbulkan adanya keharaman untuk berhubungan seksual. Jadi konsekuensinya tidak ringan. Jadi itu menandakan bahwa perempuan yang menjadi istrinya itu disamakan dengan mahramnya. Berarti kan tidak boleh disentuh. Itu yang tidak boleh. Termasuk juga yahrumu alaihi an-nadru ilaihi kadzohri wal batni wal fakhri. Diharamkan juga memandang pada punggung, perut, dan paha. Nah, itu pengertian jihad. Nah, hukumnya bagaimana? Hukum jihad itu muharram. Hukum jihad tidak boleh. Jadi jangan sekali-kali. Artinya apa? Jangan sekali-kali seorang suami dengan alasan apapun, meskipun bercanda, itu membuat penyamaan, penyerupaan atau pengidentikan istri dengan ibu, lalu dengan mahram yang lain. Nggak boleh. Karena konsekuensinya jelas. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura." Wa ma ja'ala azwajukum allai tuzahiruna minhunna ummahatikum. Artinya haram karena pengucapan seperti itu yang sering dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam itu sama saja dengan perkataan dusta dan kemungkaran. Bahkan itu dianggap sebagai wazur apa dusta. Tidak boleh hindari. Dan juga Allah menegaskan wa ma ja'ala azwajukum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum, dan jangan dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Artinya ya sudah, jangan sekali-kali ringan ucapan dalam melakukan zihar. Bukan dalam melakukan zihar, jangan ringan ucapan. Jangan sembarangan mengucapkan sesuatu ketika berhadapan dengan istri seperti menyerupakan misalnya anggota tubuhnya istri seperti anggota tubuhnya ibu. Yang boleh, itu haram. Nah, sekarang rukun dan syarat zihar. Ini udah jelas ya. Rukun syarat zihar itu eh, al Hanafiyah itu lafadznya. Sedangkan fuqaha yang lain zihar itu ada 4. Pertama, muzahir atau lelaki yang mengucapkan zihar. Kemudian yang kedua, muzahar minha atau istri yang zihar. Yang keempat, lafat ausirah atau sirat ucapannya. Dan yang keempat adalah al-musyabbah bihi, perkara yang diserupakan atau punggungnya atau perutnya atau pahanya. Itu jumhur ulama selain Hanafiyah. Kalau Hanafiyah itulah tadi. Oke, lewat dulu ini bisa dibaca sendiri ya. Ini juga sama tadi ya. Dibaca sendiri. Jangan diurgen nanti. Nah, ini syarat muzahirnya. Syarat muzahir itu harus berakal. Artinya tidak sah zihar itu dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau orang idiot, atau orang yang depresi, atau orang yang sedang pingsan, atau orang yang sedang tidur.
Dan harus balik yang kedua, ketiga harus muslim. Nah berikutnya, syarat mudhahar atau perempuannya adalah harus istrinya, bukan orang lain, bukan perempuan lain. Yang kedua, yang kedua adalah adanya kepemilikan pernikahan dari semua sisi. Artinya apa? Yaitu istrinya atau masih sah sebagai istrinya. Bukan yang sedang ditalak, rojoni ataupun talak baik. Dan yang ketiga syarat mudhahar itu menurut Syafi'ah Hanafiyah zihar harus disampaikan kepada badan istri. Tidak harus ada badannya yang diserupakan. Oke, lewat dulu ya ini. Ini juga lewat. Masih berkaitan dengan syarat. Bisa dibaca sendiri ya nantinya. Nah ini dia. Kafarat zihar. Kafarat zihar itu bagaimana? Nah ini dia. Dampak yang ditimbulkan oleh zihar yang dilakukan oleh suami. Satu, kalau suami menyesali ucapannya, maka suaminya hendaknya mencabut ucapan ziharnya. Jadi menyesal dan suami wajib untuk mencabut ucapannya. Kemudian saling memaafkan dan berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya di kemudian hari. Jadi ada penyesalan, ada ucapan maaf, ada perjanjian, ada ucapan janji bahwa dia akan memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi ucapan tadi. Itu dia. Nah, setelah itu selesai, kalau suaminya ingin kembali menggauli istrinya, maka suami harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Satu, memerdekakan budak, satu orang budak yang beriman. Kalau tidak mampu atau mungkin tidak ada budaknya, maka gantinya berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh putus. Jadi harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ya tidak boleh putus. Kalau tidak mampu, maka gantinya memberi makan secukupnya kepada 60 orang istri. Itu kafaratnya zihar. Jadi kalau suaminya menyesal dan ingin kembali sebagai suaminya, maka harus bayar kafarat dengan ketentuan seperti itu tadi. Nah, berikutnya yang kedua. Kalau ternyata suaminya tidak menyesali dan hubungan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, suaminya tetap kekeh surukeh. Enggak, aku enggak salah dengan ucapanku kok, saya begitu. Aku merasa benar, aku merasa kalimatku tidak ada kekeliruan. Ya sudah, maka suami hendaknya mentalak istrinya dengan status talak bain. Bain ya, bukan saja ini bain sugro. Artinya tidak berhak rujuk dan hanya bisa menikah lagi dengan akad dan mahar. Tidak bain, talak bain sugro. Yang ketiga, jika istri merasa tidak aman dan nyaman setelah ucapan dia suami, sebaiknya istri mengadukan kepada hakim, lalu hakim memisahkan tempat suami dan istri sementara sambil menunggu penyelesaian masalah. Jadi pisah dulu, tidak kumpul dulu sama suaminya supaya mereka saling introspeksi dan memperbaiki diri atau mencegah hal-hal yang tidak terjadi. Dan yang keempat, jika ternyata sikap suami mengambang, artinya tidak maju, tidak mundur, tidak bertindak apa-apa, maka sebaiknya hakim menceraikan keduanya. Apabila suami terbukti sengaja menelantarkan istri selama berlalu masa 4 bulan atau 120 hari sejak zihar diucap. Jadi ya dipercayakan aja, diputus perstek. Itu dampak zihar bagi suami dan istri. Suami membayar kafarat, suami menyesali, atau suaminya tidak menyesali. Istri pun juga begitu. Nah berikutnya adalah ilah. Tapi ingat ya, zihar ini sebenarnya
bukan khas persoalan perceraian atau persoalan rumah tangga khas Indonesia atau khas umat Islam di Nusantara ya. Ini murni tradisi yang banyak terjadi di daerah Arab, di daerah suku Arab sana ya. Karena dia itu kelihatannya asing. Jadi ini bukan ciri khasnya umat Islam di Indonesia. Yang kedua adalah ilah. Tadi jihad, sekarang ilah. Apa itu ilah? Pengertian ilah. Ilah secara bahasa ada al-halfu atau sumpah. Al-halfu. Bahwa yaminun, sumpah. Wakana huwa wa ziharu talakan fil jahiliyah. Sama seperti jihad, ilah juga terjadi di masa Arab jahiliyah. Ini terjadi juga di masa Arab jahiliyah. Ilah, jihad itu sama. Nah, apa yang terjadi? Wa kana yastakhdimuhul arabu bi qasdil idradi bi zaujati. Orang Arab itu berusaha untuk menciptakan menciptakan apa namanya? Menciptakan sikap eh, bagi perempuan itu dengan tujuan biqasdil idrari bizaujati, dengan tujuan untuk menimbulkan mudarat bagi istri. Jadi orang Arab itu sebenarnya aneh-aneh ya. Dulu masih ingat atau bukan ya? Kita pernah tahu bahwa ada istilah jenis perkawinan itu kadang aneh-aneh orang Arab. Ada nikah syughar, ada nikah maisir, ada nikah apa namanya? Mut'ah dan lain sebagainya. Aneh-aneh itu. Termasuk juga cara mentalak juga aneh-aneh. Yang aneh itu yang ini, ilah. Ini ilah ini ada kebiasaan orang Arab yang kadang dia itu saking emosinya orang Arab sampai bilang gini, kamu nanti tak bikin menderita. Caranya gimana? Saya pisahin kamu selama 10 bulan. Saya jauhi kamu selama setahun. Digituin sama suami. Dan tidak ada apa-apa ketika itu. Tidak ada efek jerahnya. Mereka selalu melakukan itu berulang-ulang terus. Sehingga akhirnya Islam mencoba memperbaiki kebiasaan buruk umat atau Arab jahiliyah saat itu. Al-Quran dengan adanya Islam yang lebih lebih manusiawi. Nah, nah, salah satunya adalah mencoba menghapus tradisi ilah ini. Ilah itu bagaimana? Ada ketentuan sehingga akhirnya dulu orang Arab tuh hanya sekedar pokoknya tak sumpahi kamu. Saya tidak mau mendekati kamu selama setahun, selama 10 bulan, selama sekian tahun. Itu kemudian diatur oleh Islam dengan ketentuan ada ayat yang berbunyi walilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ata ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Lilladzina yu'luna bagi orang-orang yang mengilah istrinya atau menyumpahi istrinya atau mengata-ngatakan akan tidak menggauli istrinya selama sekian tahun, sekian lama, maka Allah tentukan tarabbusu arba'ati asyhur. Maka ditangguhkanlah selama 4 bulan. Jadi Allah batasi 4 bulan saja. Jangan lebih, jangan dibuat main-main. Cukup 4 bulan saja. Fa'infa'u jika mereka ingin kembali Fa'innallaha ghafurur rahim. Maka Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi dibatasi sama Allah 4 bulan. Nah, oke lah, saya maklumi tradisi kamu yang menyumpahi istrinya itu tidak digauli, tapi batasilah. Kalau begitu, 4 bulan saja.
yang lebih. Nah, kemudian wal ilahu haram indal jumhuri lil ilahi. Ilah itu sebenarnya haram menurut jumhur karena tujuannya untuk menyakiti istri. Yanahu yaminun ala tarki wajibin. Karena ilah itu adalah sumpah yang dimaksud untuk meninggalkan kewajiban. Makruhun takliman. Makruhun tahliman. Makruh secara tahrim indal Hanafiyah menurut mazhab ini. Jadi ilah itu sebenarnya diharamkan mengucapkannya. Karena apa? Niatnya untuk menyakiti istri, bukan untuk apa, tapi sengaja hati istri disakiti, hati itu dikecewakan, disumpahi. Walaupun sebenarnya istri juga menjadi faktor kenapa suami jadi emosi dan akhirnya mengucapkan ilah. Tapi Islam memberikan jalan tengah antara sisi suami dan sisi istri. Sisi istri kan kita lihat memang ada sedikit kesalahan bagi istri. Mungkin karena dia tidak mengontrol, tidak mampu mengontrol emosinya sehingga dia menyakiti perasaan suami. Si suami pun juga seperti itu, apa cenderung lalu over 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 tindakan sampai dia harus saking emosinya menyumpahi istrinya. Cara tidak mau kumpul dengan dia selama sekian tahun. Nah, itu juga salah. Karena itu Islam memberikan jalan tengah. Ya sudah, silahkan tapi ya harus ada batasan, berikan batasan seperti itu. Nah, itulah ilah. Nah, ini rukun ilahnya. Ini silakan bisa dibaca sendiri ya, rukun ilahnya itu ada al-halif, ada al-mahluf bihi, ada al-mahluf alaih, dan al-muddah waktu. Oke, yang mungkin sekarang ini dampak ilahnya ini. Oke, kita lihat ya dampaknya bagaimana. Oke, baik, perhatikan. Nah, dampak ilah pertama, suami wajib menjauhi istrinya selama 4 bulan. Wajib menjauhi istrinya selama 4 bulan. Setelah diilah. Biasanya adalah Al-Baqarah 226. Tadi ya disebutkan ya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. 4 bulan ditangguhkan. Artinya tidak boleh berkumpul, tidak boleh eh, bergaul. Nah, kenapa harus ditangguhkan? Tujuannya agar menimbulkan kerinduan pada diri suami kepada istri, menyesali ucapannya suami, lalu memperbaiki. Jadi sama kayak tadi, sama seperti lihat. Diberikan waktu untuk introspeksi supaya saling memahami satu sama lain, mungkin bisa menimbulkan rasa rindu, kangen, dan lain sebagainya, dan memperbaiki. Juga sama seperti lihat. Yang kedua, jika ingin kembali, suami wajib membayar kafarat sumpah terlebih dahulu. Berupa A. Menjamu atau menjamin makan 10 orang miskin. 10 orang miskin dikasih makan. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kasih pakaian, pertama kasih makan, atau kasih pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Jika yang tiga ini tidak bisa dilaksanakan, maka kafarat penggantinya adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, ya, dasarnya Al-Maidah ayat 89. Pemalam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Dzalika kafaratul aimanikum idza halaftum. Ya. Nah, berikutnya, jika selama 4 bulan itu tidak ada perubahan, artinya suaminya tetap
membenci, tetap tidak terima, tetap emosi, tetap dalam pendirian yang keras, maka suami dapat menjatuhkan talak atau istri mengadu kepada hakim dan hakim menetapkan terjadinya perceraian. Ini jatuh talak. Suami harus menerima kenyataan hakim yang akan memisahkan hubungan pernikahan mereka. Hakim ya, peran hakim tetap ada di sini. Baik di zihar tadi maupun yang di ilah saat ini. Ya, itu dampak ilah. Dan yang terakhir adalah lian. Lian itu apa? Lian secara bahasa adalah masdarula anak kakotala. Dalak masdarla anak atau apa? Melaknat, saling melaknat. La'ana yula'inu mula'anatan, saling melaknat. Qatala yuqatilu muqatalatan, saling berperang, saling perang ya. Nyalakni. Bahwa at-tardu wal ibadu min rahmatillahi ta'ala. Yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Jadi li'an itu ya melaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Secara bahasa. Itu pengertiannya. Sedangkan secara syar'i, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa li'an adalah syahadatun muakkadatun bil aimani, yaitu persaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Makarunatun bil lakni, yang dibersamakan bil lakni dengan laknat. Sumpah plus laknat. Min jati zauji, dari sisi suami, wabil ghadabi, dan kemarahan min jati zaujati, dari sisi istri. Jadi li'an itu adalah proses penuduhan dengan sumpah yang dilakukan oleh pihak suami, dan kemudian penyangkalan yang diberikan oleh istri. Itu pun juga dengan sumpah. Jadi sumpah li'an itu sumpah, murni isinya sumpah. Sedangkan menurut Malikiyah, li'an adalah halfu zauji muslimin mukallafin ala ru'yati zina zaujatihi, yaitu sumpahnya suami yang beragama Islam, mukallaf yang mukallaf, ala ru'yati zina zaujati, atas apa namanya, peristiwa atas ada kesaksian zina terhadap istrinya. Jadi li'an itu menurut Malikiyah adalah proses sumpahnya suami karena dia menuduh istrinya berbuat zina. Begitu ya. Au ala nafi hamliha minhu, atau atas penolakan kehamilannya istri minhu dari laki-laki, dari suami. Jadi suaminya menolak mengakui kehamilan istrinya. Itu bukan anaknya gitu ya. Wa halfu zaujatin ala takdzibihi arba'ata aimanin, dan sumpahnya istri ala takdzibihi, atas kebohongan istri, kebohongan suami, arba'ata aimanin, dengan 4 kali sumpah. Itu li'an menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah kalimatun maklumatun ja'at hujjatan lil muqtari ila qadzafin min talqi firasyi wa ulhiqal haru arudi au ila nafsi waladin. Li'an adalah kalimatun maklumatun, kalimat yang sudah diketahui, ja'at hujjatan, yang dijadikan hujjah, alasan,
lil mut lil muttarri bagi orang yang terpaksa untuk menuduh, terpaksa atau yang dia terpaksa, ila qadzafin min, orang yang menuduh qadzaf min talhi firasyi, yang telah mencampuri atau telah menodai ranjangnya, wa ulhiqal aru bihi, dan wa ulhiqa, dan didatangkan al aru bihi, rasa malu bihi kepadanya, au ila nafi waladin, atau kepada penolakan atas anak. Jadi Syafi'i mengatakan ya, lian itu seperti kalimat yang digunakan untuk menuduh istrinya dia itu telah berzina. Talqi firasyi, berzina. Perintah berzina. Atau dia menolak bahwa anak yang ada dalam kandungan istrinya itu bukan anak kandung. Itu itu lian. Menurut Syafi'i. Nah, sebabnya bagaimana? Wasababul li'ani amrani. Adapun sebab li'an itu ada dua. Pertama, qadzafur rajuli zaujatahu qadzfan yujabu hadda zina atau qadzafa ajnabiyah. Pertama, suami menuduh istrinya berbuat zina dan menyebabkan istri dihukum zina. Nah itu dia. Pertama itu qadzaf tuduhannya suami. Yang kedua adalah nafyul hamli awil waladi. Penolakan suami atas kehamilan atau anak yang ada dalam kandungan. Walau min wat'i syubhatin aw nikahin fasidin, meskipun berasal dari wati syubhat atau hubungan seksual yang syubhat atau nikah yang rusak. Jadi ada dua ya tadi ya, pertama tuduhan suami dan kedua adalah penolakan kehamilan. Dari dua inilah kemudian nanti akan muncul konsekuensi hukum. Itu apa? Siapa yang terbukti bersalah akan akan dihukum. Hukumannya bagaimana ya? Salah satunya ya dengan dirajam. Kalau tidak ya mungkin kalau kayak di Aceh itu ya di cambuk sampai 100 kali. Biasanya seperti itu. Nah, berikutnya rukun lian. Ini bisa dibaca sendiri ya rukun lian itu. Kalau Hanafiyah itu hanya satu, yaitu lafaz. Ini sama kayak tadi ya, sama bila. Kalau jumhur itu ada 4. Pertama mulain, laki-laki suami yang melaknat. Kalau mula'anah, perempuan yang istri yang dilaknat. Wasababu, sebabnya li'an. Dan yang keempat, lafadznya li'an. Kalau bisa gini ya. Karena yang penting adalah ininya dia. Li'an dalam KHI, kita lihat. Li'an ini sering juga digunakan dalam proses hukum di Indonesia ya, karena memang masih ada relevansinya. Tidak terlalu jauh dari kebiasaan hidup masyarakat di Indonesia ya. Nah kita lihat, li'an di KHI bagaimana? Ada di dalam pasal 125. Li'an adalah menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya. Ya, karena itu sangat menyakiti hati. Suami menolak mengakui anak dalam kandungan, ditambah lagi suami menuduh istrinya berbuat zina. Di pasal 26 disebutkan, li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Jadi suaminya menuduh, istrinya menolak. Sama-sama pakai sumpah.
Sama-sama pakai ucapan sumpah. Bagaimana tata caranya? Kita lihat. Pasal 27 disebutkan. Pertama, suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Jadi suami bersumpah 4 kali dan yang kelima diikuti kata-kata sumpah. Kemudian yang kedua, istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar. Diikuti sumpah kelima dan kata-kata menurut Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Jadi, 4 kali sumpah dengan menolak, ditambah yang kelima ada apa namanya? Ada kata-kata Allah akan murka kepada saya jika tuduhan itu benar. Kemudian yang ketiga, tata cara pada huruf A dan huruf B disebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi harus satu. Jadi suaminya menuduh, disumpah, istrinya menolak tuduhan, disumpah. Apabila tata cara huruf A tidak diikuti dengan tata cara huruf B, maka dianggap tidak terjadi. Jadi di persidangan itu harus ada uh, hukum formilnya ya, ada ketentuan hukum acaranya. Diatur bagaimana seperti itu. Jadi harus ada prosedur suami mengucapkan sumpah diikuti dengan istri mengucapkan sumpah. Nah, berikutnya pasal 28, 128. Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Jadi kalau di luar sidang tidak sah karena tidak ada ketentuan, tidak ada aturan yang mengatakan kalau diucapkan secara bebas bagaimana. Nah, harus ada di depan majelis hakim. Nah, akibatnya sekarang bila mana li'an terjadi pada seseorang, maka perkawinan itu putus untuk selamanya. Jadi tidak boleh menikah lagi. Dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya. Dan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Nah, sekarang kalau kalian misalnya merasa, Pak, kayaknya saya pernah lihat, Pak, pernah dengar, Pak, di sebuah daerah, di sebuah pengadilan agama itu ada jurisprudensi yang mengatakan li'an itu begini-begini, Pak. Kalau ternyata ada perbedaan dengan yang ditentukan di dalam pasal ini 162 KHI, silakan Anda angkat dan ungkit kemudian jadikan bahan skripsi. Kalau memang ada ya, silakan itu bisa jadi bahan skripsi Anda nanti. Kan walaupun bisa jadi temuan baru itu. Karena di sebuah daerah ternyata kebijakannya berbeda. Itu coba diangkat. Kalau ada ya, kalau ada. Oke. Berikutnya, mati. Oke. Tadi ya, tiba-tiba lampunya mati. Oke, baik. Nah, itu dia ya tadi ya. Eh, materi kita hari ini tentang dihar, ilak, dan lian. Kalau ada di antara kalian yang ingin bertanya mengenai materi ini, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube ataupun yang ada di Google Classroom. Silakan, kalau ada yang bertanya, bisa ditulis. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan hari ini pada pertemuan ke-14. Dan saya mohon maaf tadi lampu saya agak mati karena ada gangguan. Oke, baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.